فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم، السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Mislul Khitam Syarah Umdatul Ahkam yang disyarah oleh Syekh Zaid Al-Wasabi asbahullah. Pada pertemuan yang sebelumnya, halaman 44, kita telah menjelaskan bahwasanya apakah yang disyariatkan untuk mencuci 7 kali, kemudian salah satunya dengan tanah itu kalau dijilat, atau secara umum kalau terkena air kencing bagaimana, terkena kotorannya bagaimana, terkena keringatnya bagaimana. Pendapat yang kuat pada pertemuan yang telah lalu kita jelaskan bahwasanya 7 kali mencuci tersebut khusus kalau dijilat anjing. Khusus kalau dijilat anjing. Berarti kalau terkena air kencing anjing cukup sekali 2 kali bersih, selesai. Mafhum? Karena lafaz hadisnya jelas, idza walagha, apabila anjing itu menjilat. Sehingga kalau terkena air kencing anjing, terkena keringatnya misalkan, terkena kotorannya, terkena darahnya, bersihkannya seperti yang lain, bersihkan kotoran yang lain, bersihkan aja. Paham? Enggak perlu 7 kali itu maksudnya. Kalau yang 7 kali apa kemarin? At-tasbih khasun bil wulugh faqat. 7 kali itu khusus dengan apa? Dengan najis jilatan anjing saja. Mafhum? Wa amma sa'iru ma dzukir fatughsal kasairin najasat. Adapun sisanya semua yang disebutkan maka dicuci sebagaimana mencuci najis-najis yang lain. Tidak perlu 7 kali itu maksudnya. Sekarang berikutnya halaman 45. Qala al-muallif asbahullah amma baulul kalbi. Adapun air kencing anjing apa najis atau tidak? Fana qala Ibnul Munir Summa Syaukani al-ijma' 'ala najasati baulih. Penting ini. Ibnul Munir kemudian Imam Syaukani menukilkan ijma', kesepakatan para ulama 'ala najasati baulih, yang menunjukkan apa? Najisnya air kencing anjing. Sepakat ya, ijma'. Lakin akan tapi asyara al-hafidh ila khilaf. Tapi al-hafidh Ibnu Hajar mengatakan, mengisyaratkan bahwasanya di sana masih ada perselisihan. Wa taqaddama qaulu Ibnu Taimiyah haitsu qala, dan sungguh telah terlewati ucapan Ibnu Taimiyah ketika beliau mengatakan fa in qila innal baula a'dham min ar-riq kana hadza mutawajjihan. Jika dikatakan bahwasanya air kencing anjing tersebut lebih besar najis daripada apa? Daripada air liurnya, maka ini sangat terarah sekali. Air liurnya aja najis, apalagi air kencingnya itu maksudnya. Mafhum? Naam. Qultu, aku katakan, wa yuqal hadza aidan fi rawsih. Kata Asy-Syaikh Zaid Al-Wasabi asbahullah, aku katakan hal ini juga berlaku pada kotorannya. Mafhum? Berarti kotoran anjing najis juga. Bisa dipahami? Adapun badannya antum lewat kemudian serempet oleh anjing misalkan, kena badannya, kena bulu-bulunya, itu enggak najis. Mafhum? Nah, yang berikutnya, amma sya'rul kalbi, adapun rambut anjing. Rambut anjing itu maksudnya ada bulu-bulunya itu, fatahirun, maka suci. Jadi enggak perlu antum cuci. Antum misalkan lewat sudah wudu atau lewat lah, kemudian ada anjing lari ngerempet gitu loh,
nyerempet kena kaki kita, nyerempet kena tangan kita misalkan, tohir, suci. Mafhum? Nah, jangan bilang najis. Ini maksudnya adalah apa? Rambutnya atau bulu-bulunya itu. Nasaba Ibnu Taimiyah hadzal qaul ila jumhur. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyandarkan pendapat ini pada jumhur. Jumhur ulama berpendapat bahwasanya rambut atau bulu anjing itu suci. Wakhtarahu, dan juga beliau memilih pendapat ini Syekhul Islam. Haitsu qal, ketika beliau mengatakan wa ala hadza, dan berdasarkan penjelasan ini, fa idza kana syarul kalbi radban, maka apabila rambut atau bulu anjing tersebut basah loh ya, wa asaba saubal insan, kemudian menimpa pakaian seseorang, fala syai'a alaih, maka tidak masalah. Karena basahnya ini bisa jadi basah karena hujan, karena air. Beda kalau basahnya karena air kencing dia. Bisa dipahami? Ini kita jelaskan sedikit karena khawatir nanti oh berarti nggak najis. Kalau basahnya karena air nggak najis. Anjing misalkan lagi jalan santai ternyata apa? Masuk kolam. Basah nggak badannya? Basah. Langsung dia mengentaskan diri ke atas. Lari anjingnya, nyerempet kita. Tersenggol berarti kan? Terkena kan? Nah, anjingnya basah, tapi basahnya karena air. Ya sama nggak najis. Beda kalau anjing tadi badannya itu basah karena apa? Air liurnya atau karena apa? Air kencingnya najis. Jadi pahami ya? Nah, barakallahu fiik. Kita lihat. Kama huwa madhhabut jumhurul fuqaha, sebagaimana pendapat jumhur yaitu mayoritas fuqaha bahwasanya walaupun rambut atau bulu anjing tadi itu basah kemudian menimpa pakaian seorang, maka tidak ada sesuatu apapun yang harus dia lakukan. Maksudnya tidak najis kalau basahnya itu bukan apa? Air kencingnya atau bukan karena air liurnya. Mafhum? Pendapat ini pendapat jumhur fuqaha ka Abi Hanifah wa Malik wa Ahmad fi ihda riwayatain anhu. Wa dzalika li anna al-asla fil a'yan at-taharah fala yajuzu tanjisu syai'in illa bidalil. Ini kaidah penting ini. Yang demikian itu kenapa? Yang demikian itu dikarenakan hukum asalnya semua yang ada ini suci dan tidak boleh sesuatu itu menajisinya kecuali dengan dalil. A'yan itu yang kita lihat, batu, tanah, pohon, pakaian, itu pada asalnya suci. Sampai datang dalil yang mengatakan itu najis. Jadi pahami? Jadi pahami ya? Sebagaimana perkataan Imam As-Sa'di rahimahullah di dalam kitab Al-Qawaidul Fiqhiyah, beliau mengatakan wal aslu fi miyahina at-taharah wal ardi wa thiyabi wal hijarah. Hukum asal tanah yang kita lihat, tanah yang kita dudukin di atasnya, pakaian, batu, air, suci semua. Paham? Naam. Wal aslu fi miyahina at-taharah wal ardi was-thiyabi wal hijarah. Hukum asal air, pakaian, tanah, kemudian apa barakallahu fiik, batu, suci. Mafhum? Naam. Kita lihat berikutnya. Sekarang bagaimana kalau anjingnya itu jilatnya berkali-kali? Kalau tadi itu kan bejana dijilat anjing. Mafhumnya berapa kali? Sekali misalkan kan. Dicuci berapa kali? 7 kali. Nah, sekarang kalau jilatnya 5 kali. Jilat lagi sampai 5 kali. Apakah 7 kali 5? Gitu loh. Itu yang kita bahas sekarang ini. Atau cukup sekali saja? Kita lihat. Idza ta'addada al-wulugh min kalbin aw kilab. Apabila bejana tersebut dijilat oleh anjing lebih dari 1 anjing atau 1 anjing dijilatnya berkali-kali. Mafhum? 1 bejana dijilat 5 anjing atau 1 bejana dijilat 1 anjing tapi 5 kali jilatnya. Bagaimana caranya? Kita lihat pendapat yang kuat. Dzakara Nawawi Syafi'iyah salah satu aujuh. Al-Imam Nawawi menyebutkan di dalam madhab Syafi'i ada 3 pendapat. Al-awwal wa huwa sahih. Ini penting ini ya. Pendapat yang pertama inilah yang benar, wa huwa sahih. Ini pendapat yang benar. Indahu, menurut mereka, annahu yakfi lil jami' sab'un. Sahih. Ini yang benar. Bahwasanya cukup
untuk semua jilatan tadi itu 7 kali udah. Walaupun jilatnya 5 kali, walaupun yang jilat 5 anjing, tidak perlu 7 kali 5, nggak perlu. Karena kalau 7 kali 5 berapa berarti? 35 kali kan, lama kan. Kemudian membebankan juga, memberatkan juga di situ. Ada masyaqqah itu istilahnya ya. Kita lihat, li'anna najasata 'ala najasah min jinsiha la athara laha. Sahih, ini bagus sekali alasannya. Dikarenakan najis di atas najis yang sejenis itu enggak ada pengaruh. Sekarang gini, jilatan anjing pertama najis enggak? Najis. Dijilat anjing yang lain sama-sama najis. Najisnya sama-sama jilatan. Itu enggak pengaruh walaupun misalkan 50 anjing jilat semuanya. Sama-sama jilatan anjing gitu loh. Paham ya? Cukup sekali mencucinya. Mafhum? Nah, kita lihat berikutnya. Itu pendapat yang pertama yang kuat loh ya. Asani pendapat yang kedua, yajibu likulli walghatin sab'un. Wajib setiap kali jilatan 7 kali. Nah, ini yang berat. Nah, ternyata rombongan anjing misalkan, ya kan? Lagi lewat itu rombongan Pak anjing 50 anjing jilat semuanya misalkan. Capek, berat. Ini pendapat kedua. Naam. Ihdahun nabi turab, salah satu dengan tanah, li'annahu yasduq alaihi annahu wala ghafih. Intinya yang penting jilat langsung wajib. Fasara kama law ghasalahu summa wala ghafih. Maka menjadilah sebagaimana kalau seandainya dia mencuci kemudian dijilat lagi. Ini pendapatnya lemah. Pendapat yang kuat yang pertama tadi, walaupun jilatnya berkali-kali, kan itu sama-sama jilatan, jenisnya sama najisnya itu enggak pengaruh. Oleh karena itu cukup sekali dicuci dengan 7 kali tadi itu. Mafhum? Salah satunya dengan tanah. Yang ketiga, kita lihat yang ketiga sekarang. As-salisu, idza ta'addada al-wulugh min kalbin kafa sab'un li jam'i walaghatihi. Ini dirinci. Rinciannya tapi keliru juga. Apabila jilatannya itu lebih dari 1 kali dari 1 anjing. 1 anjing jilatnya berkali-kali, maka cukup 7 kali nyuci pada semua jilatan tadi. Dirinci. Yang kedua, rincian kedua, wa in ta'adal tilab, kalau yang menjilat tuh anjingnya banyak, masing-masing anjing jilat sekali, wajib likulli kalbin sab'un, maka wajib masing-masing anjing itu 7 kali. Masing-masing jilatan anjing itu 7 kali nyuci. Paham? Nah, ini pendapatnya lemah. As-shawab, nanti garis itu. As-shawabu yang benar, huwal wajhul awal, adalah sisi yang pertama, pendapat yang pertama, wa huwa qaulul Malikiyah aidan, dan ini juga pendapat mazhab Malikiyah juga, yaitu apa? Cukup semuanya 7 kali saja, salah satunya dengan tanah. Itu nanti pun dibahas. Bagaimana kalau bahannya itu tidak menerima tanah? Seperti pakaian. Pakaian jilat, pakaiannya haromen lagi warna putih lagi. Pakaian jubah haromen warna putih. Wah, dijilat anjing. Dicuci 7 kali, salah satu dengan tanah misalkan. Nah, bagaimana kira-kira? Kalau salah satu dengan tanah kan malah tambah kotor gitu loh. Cukup dengan sabun, nanti sebutkan nanti. Ada pembahasan nanti. Kalau memang yang jilat itu sesuatu yang enggak memungkinkan dengan tanah, boleh dengan sabun. Paham? Kita lihat. Kita ambil berikutnya. Halaman 46. Kam yughsalul ina'u idza walagha fil kalb. Nah, ini yang sudah kita lewati perselisihan yang ada ya. Berapa kali mencuci bejana yang dijilat oleh anjing? Ada yang mengatakan 8 kali kan kemarin, 7 kali yang ke-8 dengan tanah. Ada yang mengatakan 7 kali salah satunya dengan tanah. Yang benar yang mana? Kita lihat bagian paling bawah itu, atau lihat paling bawah, ar-rajih, paling bawah yang sebelum atas itu ya, sebelum paling bawah itu, ar-rajih. Sudah kelihatan itu ya, ar-rajih huwal qaul awal, yang kuat pendapat yang pertama. Apa? Kita naik atas lagi. Al-qaul awal, pendapat pertama apa? Yajibu ghusl ina idza walagha fil kalbu 7 marratin ihdahunna bit turab. Pendapat yang pertama yang kuat, wajib mencuci bejana apabila dijilat oleh anjing 7 kali, salah satunya dengan tanah. Di 7 kali itu salah satu dengan tanah. Nah, kita berpikir nggak mungkin kalau salah satu dengan tanah itu yang cucian yang ke-7, nggak mungkin. Karena kalau cucian yang ke-7 akan nambah cucian lagi nanti. Yang paling-paling cucian kedua, ketiga pakai tanah. Biar nanti setelah itu bersih. Bisa dipahami? Kalau misalkan dia memahami yang paling terakhir dengan tanah,
Berarti nanti cucian yang ketujuh pakai tanah, akhirnya apa ujung-ujungnya? Masih kotor gitu loh. Mengharuskan nyuci yang berikutnya lagi. Bisa pahami? Nah, kita lihat di sini. Wa huwa qaulu jumhur ahli ilm, ini termasuk pendapat jumhur ahli ilm, mayoritas ahli ilm. Hujjatuhum, hujjah mereka hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu alladzi dzakara muallif. Hadis yang disebutkan oleh al-muallif di sini sudah kita lewati. Al-qaulu tsani, pendapat yang kedua, yajibu ghusluhu samaniyan ihdahuna biturab. Ini yang kedua. Wajib mencuci 8 kali, salah satunya dengan tanah. Ini lemah pendapatnya. Wa hiya riwayatun an Ahmad wa riwayatun an Dawud wa huwa marwiyun anil Hasan. Hujjatuhum hadis Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu alladzi dzakara muallif fihi faghsiluhu sab'an wa afiruhu samina biturab. Ini hujjah yang kedua. Hadis yang diriwayatkan banyak tadi itu, lafadznya apa kata Rasulullah? Cucilah 7 kali dan campurlah dengan tanah yang ke-8-nya. Paham ya? Ini bagaimana pendapatnya dan apakah hadis ini sahih? Kita lihat. Wa ujiba an hadzal hadis. Hadis ini dijawab, maksudnya dibantah itu. Wa annahu yuhmal ala annahu uddut turab samaniyah. Bahwasanya ada ihtimal di situ bahwasanya yang dihitung itu tanah. Paham ya? Hitungan tanah 8. Li'annahu wa in wujida ma'a ihdal khasalat fa huwa juzun akhar. Kalaupun seandainya jumpai di salah satu pencucian tersebut itu jenis yang lain. Maksudnya bagaimana? Maksudnya tanah dengan air kan beda, gitu loh. Kita lihat di sini, ini masih bantahan mereka. Liyajma' baina hadzal hadits wa baina hadits Abi Hurairah anhu alladzi dzakara mu'allif aidha falyaghsilu sab'an ulahunna biturab. Untuk menggabungkan antara hadis yang satu yang mengatakan cuma 7 kali, itu ada ihtimal 7 kali ini barakallahu fiik. Kalaupun dihitung 8, itu salah satunya dengan tanah, bukan yang ke-8-nya itu loh. Paham? Jadi kalaupun dia katakan yang ke-8-nya dengan tanah, itu bukan berarti yang pas ke-8-nya. Maksudnya bisa jadi, nah barakallahu fiik, kalaupun 8 kali, itu salah satu sebelum 8 itu sudah dengan tanah itu loh. Sehingga tergabungkan antara riwayat yang 7 dengan yang 8. Nah, bukan yang ke-8 kemudian setelah itu baru dicuci lagi berarti lebih dari 8 nanti. Sudah paham ya? Kita ada kesimpulannya. Yang ketiga, kalau qaulus salis, qauluz Zuhri yakfihi ghusluhu salasa marrat. Ini lebih aneh lagi nih. Pendapatnya ketiga kata Zuhri cukup mencuci 3 kali. Jadi enggak 7, 3 kali aja. Wa qala Abu Hanifah yajibu ghusluhu hatta yaghlib 'ala dzan taharatuh. Kalau Abu Hanifah berpendapat wajib mencucinya sampai dugaan kuatnya suci. Walau hasal dzalika bimarrah, walaupun terjadi dengan 1 kali nyuci. Cuci sekali kok bersih, sah katanya, azzahu. Ini pendapat apa? Yang ketiga. Wa qad 'indahu sa'il najasat 'ainiyah. Dan demikian pula menurut Abu Hanifah, semua najis yang ada zatnya itu sekali cuci kalau udah bersih, dah. Qala mengatakan yajibu ghusl najasa al-hukmiyah salasan. Wajib mencuci najis yang sifatnya apa? Hukmiyah itu hukum, zatnya enggak nampak, cuman dia dihukum najis 3 kali. Hujahnya mana? Hujjatu Abi Hanifah hadis Abi Hurairah anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala fil kalbi yalagh fil ina. Hadis Abi Hurairah anhu bahwasanya Rasulullah SAW berkata mengenai anjing yang menjilat bejana, yaksilhu salatan au khamsan au sab'an. Maka hendaknya dia mencuci 3 kali atau 5 kali atau 7 kali. Wa bil qiyas ala sa'il najasat. Dibantah banyak qiyas tadi ya. Wa ujiba an hadza anna al hadis dha'ifun jiddan. Hadis yang dipakai oleh Abu Hanifah ini lemah sekali. Li'annahu min tariqi Abdul Wahhab bin Dhahhak wa matruk, yang mana perawi Abdul Wahhab bin Dhahhak ini matruk tinggalkan riwayatnya. Wa amal qiyas fa qiyasun musadimun linnas fala yaltafit ilaih. Adapun qiyas itu manakala musadim bertabrakan dengan dalil, enggak usah ditoleh qiyasnya. Enggak usah ditengok qiyasnya. Karena qiyas itu boleh kalau enggak berseberangan dengan dalil, ya kan? Al-Qur'an, As-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas, As-Sahih. Qiyas ini, qiyas yang sahih, tidak akan bertabrakan dengan dalil. Kalau bertabrakan dengan dalil, tinggalkan qiyasnya, ambil dalilnya. Mafhum? Ini bagus sekali nih. Faqiyasun musadimun linnas fala yaltafit ilaih. Maka qiyas yang bertabrakan berseberangan dengan dalil, maka jangan pernah ditengok, ditoleh. Paham? Karena dalil lebih dahulukan. Ar-rajih ini yang kuat pendapat yang pertama. Bagaimana pendapat pertama ini? 7 kali nyuci, salah satunya dengan tanah. Mafhum? Naam.
Yang berikutnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang karena panjang juga, bagaimana caranya mencampur dengan tanah, bagaimana caranya. Tanah itu kering ditabur-taburkan atau tanah campur dengan air gitu loh. Itu pada pertemuan yang datang. Pendapat yang kuat, tanah tadi harus dicampur dengan air juga. Enggak mungkin tanah kering ditabur-taburkan kemudian dibiarkan. Itu pendapat yang kuat nanti ya pada pertemuan yang akan datang. Insyaallah taala nasallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillahirabbil alamin.